Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini saya akan mereview sepeda saya Merin Nicasio berwarna oranye. Dan saya juga mau mereview Cat Eye speedometer Velo wireless. Kalau dipakai di gravel bagaimana? Saksikan. Oke, pertama-tama saya akan mereview wheelset dulu ya. Nah, wheelset di sini hub saya masih menggunakan bawaannya dari Merin quick release. Kalau aslinya ada gambar Merinnya sih beruang gitu, terus tapi saya hilangkan. Nah, di sini kaliper sama disc brake menggunakan Promax Reindeer R. Nah, kemudian saya juga saya ganti dari aslinya juga dapat Swalby dari pabrikannya Rodaling, tapi saya ganti Swalby Ojek ukuran 700 x 35. Kita ke belakang. Di belakang pun masih pakai kaliper Promax, hampir sama dengan depan, dan versinya juga yang Renda R, masih pakai quick release. Disc brake juga Promax, hubnya sama. Speednya di sini ini ada speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed, 32 hole depan belakang. Di sini headingnya pakai Claris. Kayaknya semua dari rem, RD set lah, semuanya menggunakan Claris. Ini juga Claris, ada tulisannya Claris. Kemudian masuk ke crank di sini menggunakan FSA. Ada 2 gear sprocketnya. BB menggunakan FSA juga. Crank FSA. Di sini saya pedal menggunakan Shadow konspirasi BMX sih. Kemudian saya pakai strap karena kalau enak aja kalau jalan jauh pakai strap. Begitu kalau misalkan di kaki-kakinya. Nah, lalu di bagian brake-nya di sini masih menggunakan Claris juga dengan stang yang ini, kalau yang saya baca-baca stang jenis compact. Kalau lebih lebar, kalau gravel dia rada lebar. Kemudian di stem sini saya ganti. Kalau aslinya itu sebetulnya hitam blank gitu aja. Ukurannya 5 kalau nggak salah, 5 mili, tapi saya ganti ke 6 mili. Saya ganti Giant. Nah, ganti Giant untuk di area depannya. Kalau bar tape masih pakai yang sama. Di sini ada headset juga, headset FSA. Nah, masuk lagi ke frame nih. Ini frame Merinnya emblem. Oh ya, untuk ini sebetulnya kalau dari pabrik langsung tuh kadang ada sampai keluar sini, tapi saya istilahnya saya set ulang untuk bagian depannya ini supaya lebih ramping aja. Tapi ada minusnya, bagian sini nanti bakalan kena, harusnya dikasih stiker sih, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ramping aja, nggak keluar jadinya masih masuk. Ini frame Merin Nicasio size 47, size paling terkecil di Merin yang seri gravel ini. Semuanya rigid dengan headset FSA.
frame-nya masih rigid, banyak bolt-boltnya di sini untuk bisa dipakai untuk tas atau rak-rak gitu. Di sini juga ada bisa ditaruh tempat minum atau tempat tas juga. Di sini ada 3 teman-teman, di sini 1, 2 sama di bawah sini. Di bawah sini juga ada. Itu bisa buat taruh apa aja, banyak kayak seperti ini untuk dipasangi rak. Saya menggunakan rak botol ini juga topek gitu, bisa dikencengi dan dikendori supaya kebutuhan aja. Kalau misalkan bawanya lagi bidon yang besar cukup, bidon yang sedang juga kelihatan masih bagus juga. Dia steel, saya lebih seneng steel gini karena lebih kuat aja. Belakang juga masih pakai Swalby, pelek masih bawaannya rata-rata di sini. Kayak seat post ini juga semuanya bawaannya masih Marine semua. Saddle juga masih Marine. Ya, mungkin begitu aja review dari sepeda ini. Lanjut kita ke review Cat Eye Velo Wireless dipakai di gravel. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview untuk Cat Eye Velo Wireless ya, untuk dipakai di gravel. Worth it atau enggak? Jawaban saya sedikit worth it. Ada enggaknya juga. Ternyata kalau worth itnya secara di jalanan lurus atau jalanan city kota-kota itu nggak ada masalah, dari time, jarak, kemudian average speed, kemudian max speed, kalori yang terbuang sama odonya, itu semuanya nggak ada masalah. Tapi satu hal yang harus saya komentari untuk Velo ini, itu ketika kita mendapati jalan yang kerakal-kerakal atau yang gerunjal-gerunjal, polisi tidur sekalipun, polisi tidur di sini kadang ada yang pakai karet, ada yang pakai ya tinggi-tinggi atau yang biasa. Tapi kalau misalkan masih landai, Velo ini nggak ada masalah. Nah, ketika dia kena goncangan di speedometer maupun di indikatornya ini nanti akan mati. Maksudnya mati itu disconnecting dengan speedometernya. Jadi ketika ada keronjalan, yang tadinya misalkan di sini speednya 15 atau 20, balik lagi ke 0 karena dia disconnect. Nanti ada gambar wireless gitu, kedip-kedip untuk disconnecting. Itu aja sebetulnya untuk masalahnya di Cat Eye dipakai di gravel ya. Kalau misalnya dipakai di road kayaknya nggak ada masalah. Ini juga kalau dipakai di road juga oke untuk menaikkan speed kita, kemudian biar tahu sejauh mana kita riding gitu. Ya gitu aja. Setelah singkat aja, Cat Eye ini dipakai di gravel itu menurut saya masih worth it dengan harga 450 ya di Rodaling sekarang. Oke, sekian dulu teman-teman review Cat Eye dan sepeda Marine gravel Nicasio Sesbat 7 ini yang saya udah pakai. Ditunggu aja video-video riding selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.